lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, bagaimana kita ingin membuat perbedaan di dunia ini terhadap sesama, dan bagaimana kita ingin hidup kita bermakna. Dan untuk membuat hidup kita bermakna, kita perlu mengutamakan orang lain. Saat ini saya, Mr. Sorchan, akan memberikan tips bagaimana caranya untuk kita mengutamakan orang lain. Karena kita tahu mengutamakan orang lain akan membuat kita bukan hanya sekedar bermakna hidup kita, tapi hidup kita juga bisa bahagia. Nah, yang pertama, untuk bisa mengutamakan orang lain adalah lebih menghargai orang lain. Lebih menghargai orang lain. Ada satu pelatihan coaching di mana perusahaan itu yang di coaching itu, yang dilatih itu menghadirkan 300 pemimpin di perusahaan itu. Dan di depan panggung ketika coaching itu dilakukan, ada tulisan gini: mengapa kita memimpin? Mengapa kita memimpin? Jawabannya adalah mengeluarkan kualitas terbaik orang lain demi hasil yang luar biasa. Mengapa kita memimpin? Tulisannya gede banget di panggung. Mengapa kita memimpin? Jawabannya setelah kata tanda tanya, mengeluarkan kualitas terbaik orang lain demi hasil yang luar biasa. Dan yang menarik, Direktur HRD, Direktur Human Resources Development, membawa peserta untuk memikirkan selama 30 menit. Buatlah daftar orang-orang yang layak dihargai oleh audiens. Mereka menulis 30 menit. Nah, untuk saya, Mr. Sorchan, ketika ingin menulis daftar orang-orang yang saya hargai di dalam hidup saya sampai saat ini, tentunya saya akan menulis yang pertama, peran orang tua. Peran dari pasangan saya, istri saya, anak-anak saya, rekan-rekan saya di bidang profesi saya, di bidang bisnis saya, yang membawa saya menjadi seperti ini. So guys, sahabat Mr. Sorchan, coba guys, sahabat, buat daftar yang mengingatkan diri Anda bahwa kita ini gak bisa berdiri sendiri. Dan sebenarnya tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar bisa mengklaim bahwa kita mampu melakukan apapun seorang diri saja. So, kita membutuhkan orang lain, dan kita harus menghargai orang lain. Yang kedua, untuk mengutamakan orang lain, mintalah orang lain menuturkan kisahnya. Mintalah orang lain menuturkan kisahnya. Di segmen sebelumnya, Mr. Sorchan berkata bahwa kitalah kisah yang terbaik di bumi ini, atau kita ingin menghadirkan kisah kita yang terbaik di muka bumi ini. Kisah yang memberikan inspirasi bagi banyak orang.
Nah, saat ini kita minta kepada orang lain untuk menuturkan kisah hidupnya. Di dalam kisah hidupnya itu kita cari mengenal siapa mereka, latar belakangnya, mereka lahir di lingkungan seperti apa, siapa saudara-saudaranya, pekerjaannya, pergumulannya, cita-citanya, dan harapannya. Nah, kalau kita sulit ya untuk menghilangkan egois kita, coba tips ini, coba kita perhatikan dari sudut pandang orang itu. Ternyata kalau kita mendengar kisah orang lain, itu adalah cara yang bagus untuk kita keluar dari diri kita sendiri. Kisah orang lain, kisah mereka tidak hanya menginspirasi kita loh, tetapi juga membantu mereka. Dan juga menunjukkan cara kita membantu mereka kalau mereka ada pergumulan, struggle. Lalu yang ketiga, cara mengutamakan orang lain adalah tempatkan diri kita di posisi mereka. Tempatkan diri kita di posisi mereka. Ada sebuah cerita inspirasi. Sepasang suami istri yang sudah senior ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Lalu mereka pergi ke sebuah restoran. Tapi tanpa diduga, situasi di restoran tersebut sungguh sangat buruk. Karena pelayan restoran menyajikan hidangan dengan sangat terlambat. Bayangkan, untuk memberi air minum aja butuh 20 menit. Lalu 40 menit kemudian baru hidangan pembuka. Dan akhirnya makanan utama tersaji setelah lebih dari 1 jam. Pasangan suami istri ini pada awalnya ingin mengeluh, ingin marah karena pelanggan dari restoran yang lain udah mengolok-olok si pelayan wanita itu. Tapi dia coba mulai lihat, ternyata ada 12 meja. Ada 12 meja, 1 pelayan. Jelas nggak cukup. Dan yang mengagumkan bagi si suami istri ini, sang pelayan itu terus meminta maaf dan memang nggak mungkin 12 meja dengan 1 pelayan. Ternyata pasangan suami istri ini justru pernah ada di dalam situasi seperti itu sebagai pelayan. Akhirnya setelah selesai, makanan yang cuman kita katakan aja 200.000 mereka habiskan, mereka membeli tips, dia bayar 500.000 dan dengan tulisan, kami pernah ada di posisimu, bertahanlah. Nah, kalau kita ingin peduli sama orang lain, kita perlu menempatkan posisi kita sama orang lain. Pasangan itu bisa ya, karena pekerjaannya sama, dia dulu pelayan. Tetapi bisa kok, kita nggak perlu punya pekerjaan yang sama untuk menempatkan posisi kita sama orang lain. Kita hanya perlu melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, pertanyaannya, seberapa seringkah kita dengan sengaja menempatkan diri kita di posisi orang lain? Apakah kita berusaha melihat dunia dari sudut pandang orang lain? Kita akan kagum bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perspektif dan sikap kita. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, itu 3 tips bagaimana kita mengutamakan orang lain. Dan nanti kita akan lanjutkan besok di segmen selanjutnya, bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengutamakan orang lain, kita lebih menghargai orang lain. Ya, kita coba buat
daftar ya, kita tulis siapa aja orang yang patut kita hargai. Lalu meminta orang lain menuturkan kisahnya, kisah hidupnya. Lalu yang ketiga, tempatkan diri kita di posisi orang lain. So, salam untuk mengutamakan orang lain. Karena itu akan membuat kita sukses, bahkan bermakna dan berbahagia. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.